Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita tiba pada pelajaran Sekolah Sabat yang keempat dengan judul Air Bah. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau boleh mengurapi kami di dalam kami memahami rencana Tuhan dan mengenal Engkau lebih baik melalui peristiwa air bah. Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teks pelajaran kali ini terambil dari Kejadian pasal 6 sampai 9 adalah pasal-pasal yang mencakup catatan air bah dalam Alkitab. Sedangkan ayat intinya terambil dari Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dalam pasal-pasal ini, gambaran Allah apakah yang dapat kita pelajari? Tentunya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, Allah menyesal. Pada waktu penciptaan, Tuhan melihat semuanya amat baik, tof. Namun di pasal 6, sangat-sangat kontras apa yang dilihat Tuhan adalah jahat, rah. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memiluhkan hatinya. Kejadian 6 ayat 5-6. Apakah yang menjadikan Allah menyesal sehingga memiluhkan hatinya? Ada dua hal tercatat di ayat tadi. Kejahatan manusia, kemudian yang kedua, kecenderungan hati selalu menambah kejahatan. Dan sebagai respon Allah adalah di ayat selanjutnya, di ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Memang secara umum ungkapan menyesal adalah negatif, tetapi penyesalan Tuhan juga mengandung unsur keselamatan. Terbukti di ayat 8 ayat selanjutnya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada makna saudara yang berarti dengan muncul tiba-tiba nama Nuh pada akhir pernyataan Allah menyesal di pasal 6 ini. Mengapa? Pemunculan kata Nuh adalah menyiratkan Allah memaafkan, Allah mengampuni. Kata Ibrani untuk maaf, nahkam, digaungkan dalam nama Nuh itu sendiri, Noah, yang berarti penghiburan. Mengapa Nuh? Kita dapatkan alasannya di ayat berikutnya, di ayat 9. Karena Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Demikianlah pengenalan tentang Allah menyesal sebagai tanggapan Tuhan atas kejahatan manusia yang memuncak. Pada posisi ini, menyesal Allah memiliki dua sisi. Ini sisi mengancam ancaman keadilan atau penghakiman atau penghukuman yang akan menyebabkan kehancuran pada beberapa orang tertentu. Namun di sisi yang lain menjanjikan penghiburan dan belas kasihan yang menuntun pada keselamatan juga kepada atau bagi orang-orang lain. Kemudian yang kedua, Allah mengantisipasi. Dalam rencana membinasakan manusia, bagaimanakah Allah mengantisipasinya? Pemunculan kata bahtera pada pelajaran di hari Minggu telah menjadikan inisiatif Allah mengantisipasi rencana Allah ke depan. Tuhan berfirman kepada Nuh, Kejadian pasal 6 ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Allah mengantisipasi, direspon dengan baik
oleh Nuh dengan menunjukkan ketaatan yang total pada rencananya. Frase yang muncul di sini adalah Nuh melakukannya sesuai dengan semua yang Tuhan perintahkan di ayat 22. Menyimpulkan, bagian ini adalah bagian persiapan dan antisipasi. Kata kerja asa melakukan mengacu pada tindakan Nuh, menanggapi kata kerja asa membuat dalam perintah Tuhan yang mana ini muncul pada ayat 14 dan itu diulangi 5 kali dalam Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Di sini terdapat harmonisnya atau harmoninya antara perintah Tuhan dan tanggapan Nuh yang menunjukkan ketaatan mutlak Nuh pada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk dilakukan. Ellen White menyebutkan bahwa Allah telah memberikan kepada Nuh ukuran bahtera yang tepat dan petunjuk-petunjuk yang saksama sehubungan dengan pembuatan bahtera itu sampai kepada perkara yang sekecil-kecilnya. Hikmat manusia tidak akan dapat merencanakan suatu bentuk yang paling kuku, dan Allah adalah perancangnya dan Nuh adalah pembangun utamanya. Demikianlah pengenalan tentang Allah mengantisipasi pada peristiwa persiapan air bah. Kemudian yang ketiga adalah Allah memperbarui. Peristiwa air bah pada pelajaran di hari Senin bukan hanya tentang Tuhan yang menghukum umat manusia, tetapi tentang Tuhan yang menyelamatkan kita juga. Kisah penciptaan menggema juga di sini. Di saat mana Allah menciptakan sama dengan Allah menghancurkan, yang muncul di Ulangan pasal 32 ayat 39. Air bah dirancang untuk menjadi ciptaan baru, keluar dari air yang mengarah kepada kondisi atau keberadaan yang baru. Demikian juga pada pergerakan air di peristiwa air bah, mengingatkan kita pada pergerakan air di penciptaan. Konsepnya sama, hanya berbeda. Di sini adalah pada penciptaan terjadi pemisahan air di atas dan di bawah, Kejadian 1 ayat 7. Sedangkan air bah menyatukan air-air ini kembali mengenangi dan menutupi seluruh permukaan bumi. Perhatikan Kejadian pasal 7 ayat 22, 24 menjelaskan efek yang luar biasa dan menyeluruh dari pergerakan air ini. Khususnya di ayat 23 menyebutkan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Perhatikan, semua dihapuskan kecuali Nuh dan yang ada di dalam bahtera. Tuhan harus menghancurkan apa yang sebelumnya ada untuk memungkinkan terciptanya ciptaan baru. Demikianlah konsep tentang Allah memperbaharui melalui peristiwa air bah. Ayat inti pada pekan ini di dalam Matius pasal 24 ayat 37 menyebutkan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ini mengingatkan kita bahwa konsep ini akan terulang kembali di masa depan, pada waktu Tuhan hendak menciptakan kembali langit dan bumi yang baru. Ya, Allah memperbaharui. Kemudian yang keempat adalah gambaran Allah yang terlihat di sini adalah Allah mengingat. Beralih ke pasal berikutnya, dari pasal 6, 7, sekarang pasal 8. Di awal pasal ini di ayat 1, maka Allah mengingat. Kata kerja zakar, ingat, berarti bahwa Tuhan tidak melupakan. Dalam konteks keseluruhan Alkitab, Allah mengingat berarti pemenuhan janjinya dan seringkali mengacu kepada keselamatan. Demikian pula pada konteks air bah, ketika Allah mengingat berarti
bahwa air itu berhenti di ayat 2 dan bahwa Nuh akan segera dapat keluar meninggalkan Bahtera yang muncul di ayat 16. Walaupun belum ada perintah langsung untuk keluar meninggalkan Bahtera, Nuh mengambil inisiatif dan mengirim burung gagak terlebih dahulu, kemudian burung merpati untuk memastikan situasi. Akhirnya ketika merpati tidak kembali, dia memahami bahwa bumi sudahlah kering dan aman untuk meninggalkan Bahtera. Namun tetap menunggu perintah Allah selanjutnya. Perilaku Nuh ini sangat kaya akan pelajaran praktis. Saudara lihat di sini, itu di satu sisi itu mengajar kita untuk mempercayai Tuhan meskipun dia belum berbicara secara langsung. Di sisi lain, iman tidak menyangkal nilai berpikir dan menguji. Iman tidak mengecualikan atau mengesampingkan tugas untuk berpikir, mencari, dan melihat apa yang kita pelajari itu benar. Ia meskipun tahu aman untuk keluar, tetapi tetap sabar menunggu di dalam Bahtera hingga Tuhan menyuruhnya untuk melakukannya. Sebagaimana ia telah masuk di dalam Bahtera atas perintah Allah, demikian pula ia menunggu perintah untuk meninggalkannya. Akhirnya seorang malaikat turun dari sorga, membuka pintu Bahtera yang besar itu dan memerintahkan Nuh dan keluarganya pergi ke daratan dan membawa segala sesuatu yang hidup bersama dengan mereka. Alfa Omega Jilid 1 halaman 113. Demikianlah pengenalan akan Allah mengingat yang direspon dengan ketaatan penuh dari seorang Nuh. Kemudian yang kelima, gambaran Allah yang didapat dalam peristiwa ini adalah Allah menepati. Apakah maksudnya Allah menepati? Ya, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 18, Allah mengadakan perjanjian. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam Bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Telah terjadi perjanjian antara Allah dan Nuh. Pada saat Nuh keluar dari Bahtera, ia dan keluarga mengalami keselamatan dari Tuhan. Maka hal pertama yang dilakukannya adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ayat 20, Kejadian pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Bagi Nuh, korban ini adalah persembahan ucapan syukur yang diberikan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sang Pencipta yang telah menyelamatkannya. Ayat 21 kemudian menyatakan respon dan komitmen Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Komitmen Tuhan untuk melestarikan kehidupan adalah tindakan anugerah. Itu bukan karena kebaikan manusia, tetapi Tuhanlah yang memutuskan untuk memelihara kehidupan di dunia, di bumi ini meskipun manusia berlaku jahat. Kejadian pasal 8 ayat 22 secara harafiah berbunyi, selama bumi masih ada, yaitu selama bumi ini masih ada, musim akan datang dan pergi dan kehidupan akan dipertahankan. Singkatnya, Allah tidak menyerah pada ciptaannya. Kemudian di Kejadian pasal 9, frase mengadakan perjanjian itu diulang-ulangi 3 kali yang muncul di ayat 9, 11, dan 17 menandai klimaks
dan pemenuhan janji awal Allah dengan hadirnya pelangi busur yang ada di langit sebagai pengingat akan perjanjian Allah yang kekal antara dirinya dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Kejadian pasal 9 ayat 17. Demikianlah Allah menepati janjinya kepada Nuh. Sebagai kesimpulan, sekali lagi, maka kita boleh rangkumkan gambaran Allah yang kita dapatkan pada pekan ini dari Kejadian pasal 6 sampai 9, 5 hal. Yang pertama, Allah menyesal. Allah yang adil menghakimi sekaligus yang kasih memberi kasih karunia-Nya. Kemudian yang kedua, Allah mengantisipasi. Artinya Allah memberi sarana keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Kemudian yang ketiga, Allah memperbaharui. Artinya Allah yang kudus melenyapkan kejahatan dan memperbaharuinya. Kemudian yang keempat, Allah mengingat. Artinya Allah yang berkemurahan kepada umat-umatnya. Kemudian yang kelima terakhir, Allah menepati bahwa Allah itu adalah Allah yang setia memenuhi di setiap janji-janjinya kepada umat-umatnya. Demikianlah untuk ringkasan rangkuman pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini. Kiranya boleh memberkati saudara sekalian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, pemaparan untuk pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini mengenai air bah akan boleh menolong kami untuk lebih mengerti, memahami peran dan gambaran Allah dalam peristiwa ini, untuk kami bisa menyaksikan bagaimana hebat dan luar biasanya Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.